Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini, Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi akan mempersembahkan video simulasi persidangan musyawarah mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Nah, dalam persidangan Humas FIK ada beberapa jenis persidangan, yaitu yang pertama, sidang pendahuluan yang memiliki 4 agenda, yaitu penetapan quorum, agenda sidang, tata tertib Humas FIK, dan pemilihan presidium. Selanjutnya, ada sidang pleno 1, di mana yang dibahasnya itu ada laporan pertanggungjawaban dari BEM FIK serta laporan tahunan dari BLM FIK. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan sidang pleno 2, yang dimana isinya itu sosialisasi calon ketua umum BLM FIK dan ketua BEM FIK, serta pemilihan ketua umum BLM FIK dan ketua BEM FIK. Selanjutnya ada sidang komisi, di mana yang dibahasnya itu ada ADART Humas FIK, GBHK FIK, serta tata cara pemilihan ketua umum BLM FIK dan BEM FIK periode berikutnya. Yang terakhir, sidang paripurna, yaitu mengesahkan hasil-hasil sidang pleno dan sidang komisi. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai persidangan, sesuai dengan tata tertib persidangan tahun sebelumnya, syarat untuk memulai persidangan yaitu harus mencapai quorum yaitu 50% ditambah 1 dari jumlah fraksi. Saya akan mengabsen fraksi terlebih dahulu. Fraksi 19 hadir, fraksi 20 hadir. Baik, karena quorum telah terpenuhi, maka persidangan dapat kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendahuluan saya buka. Dalam sidang pendahuluan ini, kita akan membahas penetapan quorum terlebih dahulu. Bagaimana dari fraksi terkait jumlah fraksi untuk memenuhi quorum seperti apa? Order untuk quorum 50% plus 1 dari jumlah keseluruhan quorum, supaya apabila quorum yang tidak dapat hadir sekarang tetap bisa mengikuti pada sidang berikutnya. Baik, terima kasih. Bagaimana dari fraksi yang lain, apakah sepakat atau tidak? Karena seluruh fraksi sepakat dan saya tidak mendengar kata tidak sepakat, maka saya tetapkan untuk quorum yaitu 50% ditambah 1 dari jumlah keseluruhan fraksi. Dengan ini quorum ditetapkan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu terkait agenda sidang. Apakah akan sesuai dengan rundown baik itu susunan maupun durasi waktunya, atau kondisional baik itu susunan maupun durasi waktunya? Mengorder yaitu susunan agenda sama seperti rundown terkait durasi waktu mengajukan kondisional. Baik, bagaimana fraksi yang lain, apakah sepakat? Supaya lebih terarah dan tidak memakan waktu yang lama seperti tahun sebelumnya, saya tidak sepakat dengan order dari dua gigi dan mengajukan untuk susunan dan durasi agenda sesuai dengan rundownnya saja. Baik, saya tampung terlebih dahulu terkait pendapat dan order barunya. Bagaimana fraksi yang lain? Saya sepakat dengan fraksi dari 2022 karena apabila durasinya kondisional, maka kita akan bisa menyesuaikan terkait kepentingan dari tiap-tiap agenda sidang. Baik, karena di sini ada 2 order, tapi kita akan tetapkan secara musyawarah terlebih dahulu. Maka bagaimana dari fraksi yang lain atau dari fraksi 2022 dan 19, apakah ada alasan tambahan atau mencabut order? Dengan melihat alasan yang telah dijelaskan buku, saya mencabut order dan sepakat dengan order dari fraksi 22. Baik, karena saya tidak mendengar kata tidak sepakat, maka agenda sidang akan sama seperti rundown dan durasi waktu akan kondisional. Baik, agenda selanjutnya yaitu pembahasan tata tertib persidangan Mumas FIK 2022. Apakah pembahasan akan dilakukan per bab, per pasal, atau per ayat? Mengorder per bab.
Baiklah, apakah akan dibacakan presidium atau diamati masing-masing dengan durasi waktu? Mengorder diamati masing-masing fraksi dengan waktu mengamati 5 menit. Sepakat dengan dua-dua. Baiklah, karena seluruh fraksi sepakat, maka dengan ini saya skorsing 5 menit untuk mengamati bab 1. Skorsing dari pukul 16.50 sampai 16.55 saya buka. Karena waktu telah menunjukkan pukul 16.55, maka skorsing saya cabut. Bagaimana teman-teman fraksi? Apakah akan ada order terkait tata tertib di bab 1 ini? Cukup. Karena seluruh fraksi sepakat untuk cukup, maka bab 1 ditetapkan sementara. Selanjutnya, skorsing 5 menit untuk mengamati bab 2. Skorsing dari pukul 17.10 sampai 17.15 saya buka. Karena waktu telah menunjukkan pukul 17.15, maka skorsing saya cabut. Bagaimana teman-teman fraksi? Apakah akan ada order terkait tata tertib di bab 2 ini? Mengorder sepakat. Tidak sepakat. Apabila keputusan masih belum didapat, maka dilakukan lobbying antara fraksi yang mengorder poin A dan fraksi yang mengorder poin D. Apabila masih belum didapat, maka keputusan akan dilakukan dengan cara voting. Nah, begitulah alur untuk menentukan keputusan sidang. Pembahasan tata tertib telah selesai. Apakah akan dilakukan peninjauan kembali atau sudah cukup? Untuk agenda selanjutnya yaitu pemilihan presidium humas. Dengan mekanismenya bisa kita tentukan sekarang secara kondisional. Dengan ini saya serahkan Presidium Persidangan Humas Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi 2020. Pemilihan presidium tetap dilakukan secara kondisional dengan mekanisme penentuannya nanti ditentukan saat pemilihan berlangsung. Kemudian setelah itu akan dilakukan serah terima presidium. Dengan ini, Presidium Persidangan Humas Etika tahun 2022 saya terima. Karena sidang pendahuluan selesai, maka sidang pendahuluan saya tutup. Agenda selanjutnya yaitu sidang pleno 1. Dengan ini, sidang pleno 1 saya nyatakan dibuka. Pada sidang pleno 1 ini akan dilakukan laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan BMFIK dan sesi diskusi untuk tiap departemen dan divisinya. Pada bagian ini, BPH BMFIK akan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Untuk LPJ yang pertama yaitu dari BPH BMFIK periode 2022. Kepada BPH BMFIK periode 2022, saya persilakan untuk memasuki ruang persidangan. Terima kasih kepada BPH BMFIK yang telah memasuki ruangan. Untuk itu langsung saja untuk pemaparan LPJ BPH BMFIK saya persilakan. Baik, terima kasih atas pemaparan LPJ dari BPH BMFIK. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi terkait LPJ yang telah dipaparkan tadi. Terkait waktunya kondisional dan mohon dimaksimalkan.
Terima kasih kepada BPH BMFIK yang telah memaparkan dan berdiskusi terkait LPJ BPH BMFIK ini. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan LPJ dari Divisi Kesekretariatan. Kepada Kepala atau anggota Divisi Kesekretariatan, saya persilakan untuk memasuki ruang persidangan. Begitupun selanjutnya, sampai semua departemen dan divisi memaparkan laporan pertanggungjawabannya. Setelah itu dilanjutkan dengan laporan tahunan dari BLM FIK. Tapi pada sesi pemaparan laporan BLM FIK ini tidak ada sesi diskusi dengan kema ataupun fraksi, tetapi hanya menyampaikan laporan tahunannya saja. Setelah sidang pleno 1 selesai, maka sidang dilanjutkan dengan sidang pleno 2, sidang komisi dan sidang paripurna yang dipimpin oleh presidium tetap. Adapun agenda sidangnya yang telah disebutkan tadi di awal video. Jadi, sidang pleno 2 itu membahas mengenai pemilihan ketua umum BLM dan ketua BEM FIK, yang meliputi ada sosialisasi calon ketua umum BLM dan ketua BEM, kemudian pemilihan serta serah terima jabatan dan prakata. Nah, adapun pada sidang komisi ini dibagi menjadi 3. Ada komisi A, komisi B, dan komisi C. Komisi A yaitu membahas ADART, komisi B membahas GBHK, dan komisi C membahas tata cara pemilihan ketua umum BLM dan ketua BEM FIK untuk periode selanjutnya. Setelah itu baru dilaksanakan sidang paripurna yang akan disahkan seluruh keputusan dari sidang pleno dan sidang komisi. Nah, itu tadi merupakan simulasi persidangan musyawarah mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Terima kasih.